Ya, oke. Mungkin sebelum aku mulai, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Semuanya perkenalkan, nama aku Amara. Aku akan jadi moderator di acara kali ini. Salam kenal ya semua. Jadi nanti kalau teman-teman mau bertanya atau teman-teman mau ikut sharing, itu sangat boleh sekali. Nanti akan aku bantu sampaikan ke pembicara-pembicaranya. Aku izin share screen ya, teman-teman. Oke, apa sudah kelihatan? Sudah, Amara. Oke. Iya, kelihatan. Sudah, Kak. Aku izin introduction dua speaker kita dulu. Kali ini webinar pertamanya dari Laba Muhab itu judulnya adalah UMKM Naik Kelas, Go Digital Go Cuan, yang kita berharap nanti teman-teman akan mendapat insight, akan mendapat masukan, terutama dari Mbak Pi yang udah berkecimpung cukup lama ya di dunia F&B. Oke, sebagai yang kita tahu, Mbak Pi boleh angkat tangannya, say hi. Hai, Hai, itu Mbak Pi. kelihatan ya? Eh, Seperti yang teman-teman tahu kalau teman-teman di sini udah pernah ikut acara bareng Mbak Pi udah berpengalaman banget ya jadi mentor-mentor UMKM dan juga konten kreator. Instagram sama TikToknya sekarang udah lumayan rame ya Mbak Pi. Lumayan ya. Oke. Ya. Mbak Pi ini udah cukup lama juga ya di dunia kuliner, udah 10 tahun lebih. Udah ngajar, jadi mentor. Kalau boleh tahu, Mbak Pi ini sempat mentor beberapa UMKM ya. Iya, Eh, sempat ya. UMKM-nya ini itu spesifik di F&B atau Mbak Pi memang UMKM secara general kalau boleh tahu? Lebih ke F&B sih, karena kan background saya juga di F&B ya gitu. Tapi Ya. kalau misalnya secara digital ini memang sebenarnya kan bisa untuk UMKM apa aja ya, selain Mm-mm, juga betul. untuk F&B juga. Cuma untuk siang ini mungkin memang kita lebih berfokusnya ke F&B gitu ya. Oke. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mungkin di luar F&B itu mungkin bisa menerapkan Go Digital ini. Oke, oke. Keren banget. Jadi nanti teman-teman semoga setelah webinar ini bisa dapat insight. Dan teman-teman yang udah join WhatsApp grup Laba Muhab, setelah webinar ini pun masih boleh dan bisa banget berdiskusi di grup. Kan Bapi juga masuk grup di Laba Muhab ya, yang general Ya. discussion. Nanti kita masih bisa terusin sharing. Mbak Pi juga storyteller, Mbak Pi sering jadi pembicara, termasuk jadi storyteller di sosial medianya. Boleh di-follow Instagramnya, boleh mungkin Mbak Pi masukin di kolom komentar Instagram dan TikToknya. Jadi teman-teman sekalian boleh Ya. follow, boleh like, comment, subscribe juga ya. Terus juga eh, Mbak Pi juga apa ya istilahnya tuh di dunia kuliner ini sudah cukup lama. Jadi semoga teman-teman di sini bisa dapat ilmu dari Mbak Pi. Oke, selanjutnya pembicaraan kita kedua, kita kedatangan tamu spesial ya dari Laba Muhab. Ada Bu Putri di sini. Bu Putri mungkin bisa say hi. Baik. Sorry, masih mute ya. Halo semuanya. Semangat ya sore ini. Emang Semangat. suasananya rada-rada mendung, tapi udah Jumat, besok udah weekend, jadi kayaknya lumayan kan sore-sore kita banyak belajar nanti dari Mbak Pi. Dan makasih juga Mara. Mungkin nggak usah saya jelaskan lebih lanjut sih, mungkin backgroundnya yang jelas sekarang kami dari Labamu, Amara juga di sini dari Yes, Labamu. betul. Senang banget hari ini karena kita ini hari pertama ya Amara ya. Iya, hari pertama banget. Ini pertama banget. Pertama banget Jadi berkenalan dan teman-teman spesial menyapa. nih. Iya, menyapa teman-teman yang tergabung di dalam Laba Muhab. Sebenarnya apa sih Laba Muhab nanti saya jelasin, biar lebih Oke. jelas. Tapi ya ini untuk saya aja dulu ke semua ya. Makasih banyak udah join. Saya tahu mungkin pada sibuk, pada banyak urusan, tapi masih menyempatkan bergabung sama acara kita sore ini. Oke, terima kasih Bu Putri. Seperti yang teman-teman bisa lihat di slide ini, Bu Putri udah ada 20 tahun lebih nih di berbagai industri ya. Sampai sekarang di Labamu itu Bu Putri sebagai Head of Brand and Partnership. Jadi singkat aja ya sebelum nanti ke Labamu Hub. Labamu itu sebuah perusahaan yang bakal membantu UMKM untuk kita tuh bergerak di bidang POS, PPOB. PPOB itu kalau teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman mau jualan pulsa atau token
listrik atau mau isi saldo Shopee gitu-gitu itu bisa dari website Labamu. Dan tentunya harganya juga sangat bersaing. Kris juga kita menyediakan. Jadi kalau teman-teman punya toko online, teman-teman punya toko offline, itu bisa pakai kris dari kita. Itu juga akan mempermudah teman-teman sekalian. Bu Putri juga dapat gelar sarjana jadi BA Finance dan S2-nya itu di New York ya Bu Putri ya. Ya, betul. Betul. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lebih jauh lagi. Mungkin aku juga nggak mau lama-lama, ini aku hanya menjelaskan sedikit do and don'ts-nya untuk di webinar kali ini. Do-nya sudah pasti, kalau teman-teman bisa dan sedang ada di rumah, tidak di jalan, tolong nyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang sudah aku kirimkan lewat email. Terus juga teman-teman boleh banget share keseruan webinar ini, terus tag kita di Instagram, karena Instagram kita juga tergolong baru. Jadi nanti akan kita repost, teman-teman bisa follow @labamuhab_id. Kita ada di Instagram, Facebook, dan Twitter. Jadi teman-teman boleh ikut menserukan acara kali ini. Terus juga teman-teman boleh aktif bertanya pada saat Q&A. Jadi kalau teman-teman mau ada pertanyaan baik ke Mbak Pi nanti tentang materi yang akan disampaikannya ataupun terkait komunitas bisnis Laba Muhab ini itu boleh sekali. Lalu tak kenal maka kata sayang, dimohon untuk gunakan nama asli ya teman-teman agar nanti kita bisa berkenalan dan saat sesi Q&A aku bisa mengaddress kalian dengan nama yang benar. Lalu yang dilarang teman-teman di sini sangat dimohon sekali untuk tidak menyebar hoaks atau berita palsu dalam kolom chat. Jadi kalian teman-teman boleh bertanya asal jangan menyebar hoax atau berita palsu itu. Terus teman-teman juga jangan lupa matikan mikrofon. Kalaupun teman-teman lupa nanti nggak apa-apa, ada teman saya yang akan membantu untuk mute. Jadi acara webinar kali ini bisa berlangsung dengan tertib dan aman ya. Lalu mungkin untuk introduction-nya dari saya itu sebelum kita masuk ke materinya Mbak Pi, terima kasih semuanya. Mungkin ini adalah sosial medianya Laba Muhab. Ini ID-nya. Jadi kalian bisa follow teman-teman di Instagram. X itu kalau teman-teman tahu Twitter sekarang kan udah berganti nama jadi X. Dan Facebooknya Laba Muhab. Mungkin aku langsung serahkan ke Mbak Pi. Halo Mbak Pi. Aku izin Ya, share halo. PPT-nya Mbak Pi ya. Ya, Oke, oke. sebentar. Wah, teman-teman di sini udah banyak ya, udah 30 orang ya. Iya. Oke, aku izin share. Kelihatan nggak ya? Sorry. Sebentar ya, sorry. Iya, ininya. Ini ya, apa namanya, sharing materinya. Sorry, aku akan bantu Mbak Pi untuk share materinya dari pihakku. Ya, Oke, ini benar ya Mbak Pi? ya betul. Oke, mungkin aku akan sekalian pin Mbak Pi biar teman-teman yang lain bisa ngeliat di spotlight. Iya. Oke, Oke Mbak Pi bisa mulai aja. Oke, halo semuanya. Selamat datang di webinar UMKM Naik Kelas. Perkenalkan sekali lagi, saya Prilly, tapi biasanya saya suka dipanggil dengan P aja. Nah, dalam 45 menit ke depan, kita akan sharing bagaimana digitalisasi bisa membantu mengembangkan UMKM khususnya di bidang F&B. Tapi sebenarnya ini tidak hanya sebatas F&B saja, seperti yang saya katakan di awal ya teman-teman, tapi ini juga berlaku untuk UMKM di luar F&B. Nah, seperti judulnya ya, ini UMKM naik kelas, go digital, go cuan. Mungkin boleh next slide-nya. Oh, Oke, yang pertama ini kita akan membahas sebenarnya ada tiga yang kita bahas di webinar ini. Yang pertama, mengapa UMKM itu harus go digital. Yang kedua, kita akan membahas apa sih tren bisnis di tahun 2025 ini. Terus yang ketiga itu yang pastinya seru adalah strategi sukses UMKM khususnya di F&B itu bagaimana supaya kita bisa go digital. Oke, kita balik yang ke pertama dulu ya, mengapa UMKM ini harus go digital gitu. Kalau kita bicara tentang kenapa UMKM harus go digital gitu ya, kita lihat perbedaan dulu dan sekarang.
Kalau dulu orang lapar, itu kan mereka jalan ke warung ya, atau ke restoran terdekat. Kalau sekarang, itu yang kita lakukan apa? Buka HP, scroll makanan di Shopee Food, GoFood, atau TikTok. Jadi, tiga alasan mengapa UMKM F&B ataupun yang bukan F&B harus go digital, itu kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah next slide, Amara. Oke, yang pertama adalah 80% konsumen itu mencari makanan dan minuman secara online sebelum membeli. Pasti di sini teman-teman juga merasakan ya, gitu. Zaman sekarang orang itu nggak asal beli makanan. Customer zaman sekarang itu selalu mau beli makanan itu. Mungkin teman-teman juga melakukan ya, cek dulu di Google, bakso yang enak itu di mana sih, gitu kan. Terus lihat review di Instagram, misalnya beneran crispy nggak sih ini ayam gepreknya gitu. Atau cari di TikTok, cari yang viral, itu seperti apa gitu. Jadi intinya, artinya apa? Kalau bisnisnya teman-teman tidak muncul di Google, jadi orang tidak akan pernah tahu jualan teman-teman itu apa gitu kan. Dan kalau jualan teman-teman tidak ada di Instagram atau di TikTok, pelanggan juga tidak akan tahu gitu loh, apa sih yang sebenarnya teman-teman untuk jual kayak gitu. Dan review juga tidak kalah penting ya, karena kalau tidak ada review, pelanggan pasti takut dan akan lari mencoba ke tempat yang lain seperti itu ya. Nah, setelah poin pertama ini kita ada lagi next slide, Amara. Aplikasi pesan antar seperti GoFood dan ShopeeFood itu terus berkembang. Ini adalah salah satu kenapa kita sebagai UMKM harus go digital. Kalau dulu kita beli makanan, kita harus keluar rumah. Kalau sekarang kan kita tinggal buka aplikasi ya teman-teman ya. Kenapa ini penting buat UMKM? Karena akan lebih banyak pelanggan yang bisa terjangkau. Jadi nggak cuma lewat depan warung gitu loh. Jadi untuk orang yang lagi mager gitu ya, itu dia bisa langsung mencari makanan lewat online gitu. Peluang order juga akan mendadak lebih besar gitu. Pelanggan juga lebih mudah untuk melihat promo dan tertarik untuk beli. Data yang menarik nih ya teman-teman. GoFood mencatat pertumbuhan transaksi lebih dari 20% per tahun. Dan Shopee Food makin agresif dengan promo-promo. Kalau teman-teman ngelihat ya, itu ada cashback-nya, ada promo apa namanya kayak free ongkir kayak gitu ya. GrabFood juga seperti itu, terus menambahkan fitur biar UMKM itu makin mudah jualannya. Jadi kalau misalnya bisnis kita belum masuk di aplikasi pesan antar, ayo mulai beranikan diri untuk munculkan produknya kita di aplikasi pesan antar. Saya yakin teman-teman di sini juga pasti ada yang sudah mulai melakukan penjualan lewat aplikasi pesan antar ini ya kan ya. Nah, setelah itu next, Amara, slide-nya. Oke, yang ketiga, mengapa UMKM harus go digital? Karena UMKM yang tidak memanfaatkan digitalisasi akan tertinggal dari kompetitor. Ibaratnya ya, kalau kita balapan, kita nggak pakai digitalisasi, bisnis kita itu seperti jalan kaki, sementara kompetitor kita itu naik motor, gitu kan. Faktanya yang jualan di Instagram dan di TikTok itu dapat pelanggannya pasti akan lebih banyak. Yang masuk di GoFood, ShopeeFood, pasti orderannya juga dari pelanggan yang lebih banyak juga dibanding kita yang tidak menggunakan digitalisasi gitu. Atau teman-teman sudah pernah mencoba mungkin yang optimasi Google Map gitu ya. Mungkin di sini saya tidak bisa menjelaskan secara mendalam ya teman-teman karena keterbatasan waktu. Tapi jangan khawatir, nanti teman-teman bisa bertanya di grup ya karena ini pasti akan lebih panjang gitu kalau misalnya kita menjelaskan cara bikinnya gimana kayak gitu ya. Jadi ini saya lebih ke luarnya aja gitu. Jadi kayak misalnya bagaimana sih kita mengoptimasi Google Map gitu. Nah, produk itu kita akan ditemukan oleh orang yang cari makanan di Google. Karena kan masih banyak juga walaupun ada IG, ada TikTok, tapi masih banyak orang yang mencari makanan itu lewat Google. Misalnya bakso yang enak dekat sini itu di mana sih gitu. Pasti kan akan keluar ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mau mendigitalisasikan produk teman-teman gitu ya. Ya, teman-teman susah juga gitu loh. Jadi hanya menunggu pelanggan yang lewat depan warung teman-teman mungkin ya. Terus
yang lebih parahnya, teman-teman juga harus menjawab pertanyaan berkali-kali tentang harganya gitu, karena teman-teman nggak punya katalog online gitu. Nah, jadi intinya kenapa bisnis UMKM harus go digital? Teman-teman tinggal pilih go digital atau teman-teman akan ditelan oleh kompetitor. Karena seperti yang tadi kita rangkum ya teman-teman, kenapa bisnis UMKM ini harus go digital, itu 80% orang cari makanan online itu selalu apa namanya mencari makanan online itu selalu pas eh, tadi apa saya lupa sampai saking semangatnya. Jadi 80% konsumen mencari makanan dan minuman itu secara online sebelum membeli kayak gitu kan. Jadi pastikan bisnis teman-teman itu sudah ada digitalisasinya gitu. Oke, yang next, Amara. Oke. Nah, ini ada fakta uniknya juga ya. Digital itu ibarat magnet sama dengan konsumen gitu. Jadi, survei menunjukkan bahwa mayoritas konsumen Indonesia itu lebih suka riset makanan dulu sebelum beli. Bahkan 60% orang Indonesia itu lebih sering pakai layanan pesan antar sejak pandemi gitu. Oke, nextnya, Amara. Oke, kita sekarang masuk ke tren bisnis F&B 2025 ya teman-teman. Mungkin ini kita akan lebih ke F&B-nya ya. Jadi untuk yang di luar F&B mungkin ya masih bisa ya, tapi ini memang saya lebih membahas ke F&B-nya gitu. Nah, bisnis kuliner di 2025 ini bukan sekedar soal rasa. Makan itu sekarang bukan cuma buat kenyang. Benar nggak sih teman-teman? Tapi juga buat konten. Jadi kalau mau bisnis F&B sukses, jangan hanya memikirkan bumbunya aja gitu, tapi juga strategi digitalnya itu yang harus dipikirkan. Nah, kita akan mengerucutkan kembali tren bisnis F&B 2025 ini menjadi 3 kelompok ya teman-teman. Nah, kita akan masuk di kelompok pertama nih, tren bisnisnya apa sih gitu. Adalah yang pertama perubahan perilaku konsumen. Ini yang pertama yang tren bisnis F&B-nya. Nah, apa sih perubahan perilaku konsumen ini kayak gitu ya? Balik lagi ya, kalau kita ngomongin digital, kalau zaman dulu sama zaman sekarang gitu kan. Kalau zaman dulu orang makan ya makan aja, bayar pakai uang tunai, pesan pakai suara. Pakai suara itu kayak gimana? Kayak misalnya, Bang, nasi goreng satu ya, pedes ya, gitu kan. Nah, kalau makanannya enak, paling cuma diceritain ke teman sebelah rumah. Benar nggak? Tapi kalau sekarang, semua sudah berubah. Konsumen itu makin canggih, makin ribet, dan makin banyak maunya. Kalau UMKM, FNB nggak ngikutin, siap-siap deh. Warung kita itu bisa jadi legenda, tinggal kenangan gitu. Nah, perilaku perilaku konsumen itu apa aja sih? Yang pertama nih ya, satu, konsumen lebih memilih transaksi digital. Saya kiris dan e-wallet gitu. Kalau dulu kan Bang, ada kembaliannya nggak 1.000 gitu. Kalau sekarang, Bang, bisa kiris nggak gitu kan. Nah, sekarang itu sepertinya kayak uang cash itu untuk bayar parkir mungkin ya. Bahkan sekarang bayar parkir juga udah pakai kiris kan ya. Gitu. Sekarang apa konsumen males ribet bawa cash gitu. Makanya mereka lebih suka bayar pakai kiris atau e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana atau ShopeePay gitu. Nah, faktanya ini ada di data BI tahun 2024 ya teman-teman ya. Transaksi QRIS di Indonesia itu naik 135% dalam setahun. Jadi kalau UMKM masih menggunakan cash only, siap-siap ditinggal pelanggan gitu karena dompetnya biasanya isinya screenshot saldo e-wallet gitu kan. Nah, solusinya apa sekarang gitu kan? Daftar kris sekarang juga biar pelanggan nggak lari ke tempat lain cuma gara-gara Mas nggak ada uang kecil gitu ya. Terus perubahan perilaku konsumen pada tren bisnis F&B yang lainnya adalah yang kedua nih ya, makanan sehat dan sustainable food itu semakin diminati sama apa namanya customer gitu dan dicari. Kalau dulu tuh gini, yang penting enak, urusan sehat belakangan gitu. Beda yang sekarang. Sekarang itu pertanyaannya macam-macam. Ada yang nanya gini, pernah nggak ada yang nanya teman-teman yang jual makanan nih ya, ditanya, ini ada glutennya nggak?
MSG-nya berapa persen, ayamnya organik nggak, gitu kan? Atau enggak padinya dibisikin doa nggak waktu dimasak kayak gitu. Jadi konsumen tuh semakin sadar kesehatan dan peduli lingkungan gitu loh. Jadi mereka itu mulai cari makanan yang lebih sehat. Ya contohnya less sugar ya, no MSG, lebih banyak sayur gitu. Dan sustainable. Jadi pakai kemasan yang ramah lingkungan atau bahan organik gitu. Atau plant-based atau vegan gitu kan. Karena ada yang bilang karena sapi juga berhak hidup tenang. Coba apa coba itu? Nah, tapi ya, yang menarik dari data Nielsen tahun 2024 gitu ya, faktanya 70% konsumen Indonesia itu mulai peduli dengan sustainability dalam makanan mereka gitu. Jadi untuk kita para UMKM, ayo kita mulai pakai kemasan eco-friendly gitu ya, atau mulai menambahkan menu-menu sehat di menunya kita. Dan kita juga bisa mempromosikan kalau bahan makanan yang kita pakai itu adalah bahan yang fresh dan berkualitas biar pelanggannya itu juga nggak parno kayak gitu. Nah, perubahan perilaku konsumen pada tren bisnis F&B 2025 yang ketiga itu adalah pengalaman pelanggan, customer experience. Itu benar-benar menjadi prioritas gitu kan. Kalau dulu yang penting makanannya enak. Kalau sekarang tempatnya Instagramable nggak? Gitu. Bisa bayar pakai e-wallet nggak? Adminnya fast respon nggak? Kayak gitu kan ya. Karena apa? Konsumen sekarang itu nggak cuma mau makan enak, tapi juga pengalaman makan yang maksimal. Kalau pelayanannya slow respon, terus tempat makan juga nggak cozy, adminnya jutek gitu ya pelanggannya bisa kabur gitu ya. Saya pernah baca nih ya, saya pernah ingat gitu, baca di Google Maps gitu, salah satu reviewnya gitu, makanan enak tapi pelayanannya lebih dingin dari sikap mantan. Itu kan makjrep banget gitu ya. Nah, dari data PwC tahun 2024 ya, faktanya 86% pelanggan itu dia mau membayar lebih mahal dari pelayanan yang lebih baik. Artinya mereka itu juga ingin dilayani lebih baik. Kayak gitu. Nah, solusinya untuk UMKM apa nih kayak gitu? Ya kita harus cepat tanggap sama pelanggan. Kalau bisa balas chatnya yang cepet gitu. Terus jangan pernah lupa juga membuat promo untuk pelanggan biar mereka nggak pindah juga gitu ya. Walaupun promonya itu juga harus benar-benar nggak dipikirkan matang-matang gitu ya. Nggak setiap hari harus ada promo kayak seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dari perilaku perubahan konsumen pada tren bisnis 2025 itu adalah kalau teman-teman mau laris, terima QRIS atau e-wallet. Kalau mau dicari pelanggan, teman-teman harus menyediakan menu sehat atau yang eco-friendly. Kalau teman-teman mau bikin customer teman-teman menjadi pelanggan yang loyal gitu ya, kasih mereka pengalaman yang terbaik. Jadi bukan cuma makanan yang enak gitu ya. Nah, kalau UMKM masih kekeh pakai cara yang lama, ya udah siap-siap ditinggal pelanggan yang mungkin sudah move on gitu ke tempat yang lebih modern gitu. Jadi ya jangan sampai bisnis kita jadi apa ya kalau saya bilang jadi kayak mantan diingat tapi nggak dikunjungi lagi. Bener nggak? Oke. Sekarang yang kedua itu pertumbuhan industri kuliner berbasis apa online ya. Jadi ini adalah salah satu tren bisnis F&B di 2025 adalah pertumbuhan industri kuliner berbasis online. Oke, kita akan detailkan satu persatu ya. Ini ada tiga. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan meningkatnya permintaan di marketplace kuliner, ya kan? Nah, di sini sama kayak yang tadi ya. Kalau dulu kita misalnya mau beli apa dimsum deh contohnya. Kita beli deh di depan minimarket, biasanya kadang-kadang di minimarket dijual ya dimsum-dimsum gitu. Tapi kalau sekarang kan dimsumnya ada di Shopee Food. Terus ada free ongkir, bisa COD gitu kan. Nah, faktanya gitu ya, kalau kita melihat di kata data tahun 2024 gitu, itu
transaksi makanan dan minuman di platform e-commerce itu tumbuh 68% dalam setahun terakhir ini. Jadi lumayan besar ya teman-teman ya. Jadi kayak Shopee Food, GrabFood, dan GoFood itu mengalami peningkatan transaksi dengan Shopee Food yang paling tumbuh pesat gitu. Ini menurut kata data tahun 2024 gitu. Jadi dengan meningkatnya permintaan di marketplace kuliner, jangan cuma jualan offline ya teman-teman. Masukkan coba menunya ke GoFood, GrabFood, Shopee Food, biar produknya teman-teman itu makin banyak dilihat gitu. Terus yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan juga ya, tawarkan promo gitu. Karena percayalah, konsumen Indonesia itu cinta banget sama diskon. Dan percayalah, tanpa diskon mereka tiba-tiba bisa jadi diet loh. Nah, yang ketiga, jaga rating dan review. Pembeli itu lebih percaya bintang gitu daripada testimoni yang katanya enak dari pemilik usaha sendiri. Kita nggak bisa nih bilang, misalnya saya jualan apa mie ayam gitu, saya bilang mie ayam saya enak loh gitu. Ya mereka nggak percaya lah karena kita yang jualan gitu kan. Jadi mereka akan lebih percaya bintang gitu. Makanya suka ada istilah biarkan bintang yang berbicara kayak gitu kan ya. Nah, terus yang ketiga itu ada cloud kitchen semakin populer gitu. Nah, kalau dulu kita pengen bikin buka restoran, itu kita harus sewa ruko ya teman-teman ya. Pengen jualan, kita tinggal buka cloud kitchen aja kalau sekarang gitu kan. Nah, cloud kitchen itu kalau teman-teman ada yang belum tahu, itu adalah suatu konsep di mana kita bisa jualan makanan tanpa kita punya tempat makan fisik. Intinya, kita cuma punya dapur dan platform online, ya udah kita udah bisa jualan gitu. Nah, dan faktanya nih ya teman-teman dari statistika tahun 2024 ya, pasar cloud kitchen di Indonesia itu diprediksi tumbuh 15% per tahun. Jadi banyak sekali brand F&B sukses jualan hanya lewat delivery tanpa punya restoran fisik. Bayangkan bagaimana digitalisasi itu sangat membantu UMKM. Jadi kalau teman-teman mau hemat nggak punya modal dan teman-teman bisa mencoba cloud kitchen. Jadi teman-teman nggak perlu sewa tempat mahal, cukup masak dan jual lewat online. Atau teman-teman bisa kerjasama dengan platform delivery biar makin gampang dijangkau pelanggan gitu kan. Nah, terus teman-teman juga bisa fokus ke branding digital karena nggak ada toko fisik, semua harus kelihatan menarik ya kan? Karena kan orang nggak datang nih ke kita nggak punya tokonya, otomatis yang mereka lihat itu kan hanya gambar ya. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi harus kelihatan menarik kalau teman-teman posting di Instagram atau di TikTok gitu. Nah, terus yang ketiga nih ya, bisnis homemade dan frozen food berkembang pesat. Nah, di sini nih kesempatan buat ibu-ibu yang suka sekali membuat frozen food gitu kan. Kalau dulu kita mau lasanya, ya udah kita ke restoran. Kayak kita mau lasanya, kita mau kayak pizza atau apa ya, itu mungkin kita ke restoran. Kalau sekarang itu ada frozen foodnya gitu kan, dan itu bisa ada di Tokopedia, ada di apa namanya Shopee Food dan di manapun di marketplace-nya gitu kan ya. Nah, bisnis makanan homemade dan frozen food itu makin booming. Gara-gara kenapa? Yang pertama, orang makin sibuk. Jadi mereka itu mau makan praktis yang tinggal dipanasin gitu kan. Nah, terus banyak yang takut makan di luar. Jadi mereka cari makanan homemade yang lebih sehat dan higienis gitu. Dan sekarang senangnya itu banyak sekali ibu-ibu kreatif seperti teman-teman semua pastinya di sini ya. Jadi dari dapur di rumah bisa jadi wirausaha sukses hanya lewat frozen food. Faktanya penjualan frozen food di e-commerce itu naik 40% sejak tahun 2023. Dan senangnya ya teman-teman, homemade food itu lebih dipercaya konsumen karena dianggap lebih sehat dan tanpa pengawet yang berlebihan gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mulai jual frozen food, ayo jangan takut untuk kita berjualan frozen food karena itu masuk di bisnis tren tahun 2025. Nah, itu pasti akan laku banget gitu loh. Jangan lupa teman-teman juga menggunakan kemasan yang menarik gitu ya. Terus biar teman-teman juga bisa jual di e-commerce gitu ya. Jadi pelanggan bisa beli dengan gampang, nggak perlu DM-DM-an lagi kayak gitu. Jadi kesimpulan dari pertumbuhan industri kuliner berbasis online ini pada bisnis tren F&B 2005, ya kalau mau cuan
go digital sekarang gitu ya teman-teman ya. Karena satu ya pelanggan lebih suka beli makanan online gitu kan. Terus udah gitu bisnis frozen food dan homemade juga makin laris gitu. Jadi jangan sampai bisnis teman-teman ketinggalan zaman cuma jadi kenangan. Ingat ya teman-teman ya, di era digital ini bukan yang paling kuat yang bertahan, tapi yang paling cepat beradaptasi. Itu yang mampu bertahan. Adaptasi. Itu kuncinya ya teman-teman ya. Oke. Eh, next, tren makanan dan minuman populer ya teman-teman ya. Nah, yang tiga ini tren makanan dan minuman populer itu seperti di depan tadi ada saya singgung sedikit ya, ada healthy food gitu ya, ada street food gitu, dan ada minuman dengan konsep unik dan estetik. Nah, kita coba nih kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang ketiga dari tren bisnis F&B ini ya, dunia kuliner itu menurut saya juga hampir sama ya kayak dunia fashion gitu. Karena selalu berubah dan penuh tren baru gitu. Mungkin tren sekarang kayak kemarin ya tren sekali coklat Dubai gitu ya. Mungkin hari ini udah trennya udah berubah lagi gitu kan. Dulu makanan enak itu gurih, pedas, menu MSG. Sekarang harus sehat, instagramable, dan kalau bisa ada embel-embel organik biar makin keren gitu kan ya. Oke, sekarang yang pertama, healthy food dan plant-based food gitu kan. Kalau dulu kan yang penting kenyang, urusan sehat belakangan gitu. Kalau sekarang ada nggak sih yang gluten free? Ini kalorinya berapa sih gitu? Ini pakai gula organik atau pakai gula rafinasi ya gitu kan? Karena konsumen itu makin sadar kalau makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga kesehatan gitu. Jadi kita udah mulai aware nih sama kesehatan kita gitu kan. Makanya tren makanan sehat dan plant-based itu makin naik daun dan orang-orang itu sekarang lebih takut gitu loh sama kolesterol gitu kan. Nah, faktanya itu dari Nielsen juga tahun 2024 ya, 73 konsumen Indonesia itu mulai peduli dengan pola makanan sehat. Bahkan penjualan makanan plant-based itu naik 112% dalam 2 tahun terakhir ini, kayak gitu. Nah, terus yang kedua nih, street food dengan sentuhan modern. Nah, kalau dulu kan beli di jajanan apa ya, jajanan di pinggir jalan ya udah cuma murah meriah gitu aja. Tapi kalau sekarang beli jajanan di pinggir jalan itu bentuknya lucu-lucu, bagus-bagus dan ada apa ya, fusionnya gitu loh. Jadi kadang-kadang pun viral di TikTok itu adalah makanan-makanan jajanan di pinggir jalan gitu kan. Nah, contoh nih tren street food modern gitu. Mungkin teman-teman bisa apa namanya eh, menuliskan di kolom chat gitu. Mungkin teman-teman yang sudah pernah jualan street food gitu ya. Mungkin ya kalau ini seblak wagyu gitu ya. Dulu cuma kerupuk basah pedes gitu kan. Sekarang bisa pakai daging wagyu dan harganya bisa ratusan ribu gitu kan. Itu adalah salah satu contoh tren street food yang modern gitu. Satu lagi nih ada martabak keju truffle gitu kan. Nah, dulu kan mungkin martabak ya martabak aja gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh bisa pakai keju impor dari Swiss, wah banyak sekali gitu loh. Jadi sekarang itu street food itu benar-benar menjadi premium gitu. Bukan lagi yang murah meriah gitu karena ada tambahan topping ya kan, ada platingnya keren gitu dan harganya bisa naik berkali-kali lipat gitu. Jadi teman-teman yang misalnya belum punya toko sendiri gitu ya, terus teman-teman pengen jualan dulu gitu, teman-teman mungkin bisa ya memulai dengan mungkin di CFD dengan bikin street food gitu ya. Nah, dengan teman-teman membuat sesuatu yang modern gitu. Mungkin dengan menambahkan toppingnya, mungkin teman-teman bisa plating yang keren kayak gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah minuman dengan konsep unik dan estetik. Kalau dulu kan gini, mau minum apa? Es teh manis atau jeruk hangat gitu kan. Nah, kalau sekarang pertanyaannya beda lagi. Minuman ini ada edible flowernya nggak ya gitu. Gelasnya estetik nggak ya? Bisa buat konten nggak ya gitu. Jangan heran kalau sekarang orang beli minuman itu bukan cuma buat diminum, tapi buat apa di foto dulu gitu kan. Faktanya dari Snapcart tahun 2024 ya,
datanya ya. 85% anak muda Indonesia, 85% loh teman-teman, itu memilih minuman berdasarkan tampilan estetiknya. Entah itu bubble tea, entah itu matcha latte gitu kan. Dan es kopi susu itu tetap jadi primadona gitu kan. Walaupun mungkin nanti ada tambahan misalnya boba kayak kayak gitu. Jadi ini benar-benar bisa dijadikan sebagai salah satu eh, usaha teman-teman ya. Jadi buat minuman yang Instagramable. Bisa ditambahin warna-warna cantik kayak gitu kan. Terus bisa menggunakan konsep unik gitu kan. Terus kasih namanya tuh yang catchy gitu ya. Misalnya nih kopi susu gula aren gitu. Terus kalau kita ganti misalnya kopi susu gula aren Golden Brown Signature Coffee gitu. Itu kan lebih kayak premium ya. Harganya bisa lebih tinggi gitu. Padahal cuma mengganti nama apa namanya? Namanya aja gitu loh. Kita ganti lebih kerennya kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan dari tren makanan dan minuman yang populer pada tren bisnis F&B 2025 itu adalah satu, makanan sehat itu makin dicari. Jadi kalau teman-teman memang sudah produksi makanan sehat itu bagus banget gitu loh. Nah, terus street food itu juga makin naik kelas gitu. Jadi teman-teman jangan ragu bikin inovasi agar makanan teman-teman itu beda dari yang lainnya gitu. Terus yang ketiga itu minuman yang estetik. Jadi kalau nggak Instagramable ya udah siap-siap ditinggal pelanggan yang doyan konten gitu. Jadi menurut saya bisnis kuliner itu harus kreatif. Karena kalau mau nggak kreatif ya udah teman-teman bisa ketinggalan gitu loh. Jadi ya nggak sekedar cuma jualan makanan enak atau minuman enak gitu ya, tapi jual pengalaman, gaya hidup dan sesuatu yang bisa bikin pelanggan itu merasa spesial gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cuan gitu ya, coba deh teman-teman ikuti tren ini kayak gitu. Terus next mungkin Amarah. Oke. Ini adalah strategi sukses UMKM F&B yang go digital gitu ya teman-teman ya. Pembahasan ini sebenarnya dalam banget dan banyak banget yang bisa digali gitu ya. Tapi kita akan coba untuk membahasnya lebih eh, ringan dulu ya teman-teman ya. Yang pertama nih ya, strategi sukses UMKM F&B Good Digital gitu ya. Yang pastinya pertama digital branding gitu ya. Digital branding itu apa sih gitu kan. Nah di era digital jualan enak aja itu kan nggak cukup ya teman-teman ya. Kalau brandnya teman-teman nggak dikenal, ya udah siap-siap kalah saing sama brandingnya yang lebih kuat gitu. Bayangin deh dua pilihan ini ya teman-teman. Misalnya ada burger A sama burger B. Nah, burger A itu enak banget, tapi fotonya burem. Packagingnya plastik biasa, nggak ada info jelas di Instagram. Burger B rasanya enak juga, tapi ada logo keren. Packagingnya eksklusif dan Instagramnya itu penuh dengan yang estetik gitu. Teman-teman pilih mana? 99% pasti akan pilih burger B. Benar? Nah, jadi bangun branding yang kuat itu harus penting nih di era digital ini kayak gitu. Jadi bangun identitas brand brand yang kuat gitu ya. Jadi kalau menurut saya branding itu kayak jodoh gitu kan. Kalau nggak menarik dan gampang diingat, ya udah ditinggalin gitu kan. Jadi kalau teman-teman belum punya logo dan teman-teman ingin membuat logo gitu ya, pastikan logo teman-teman itu harus mudah diingat dan punya makna gitu. Karena apa logo itu kan wajah brandnya teman-teman ya. Jadi bikin yang simple tapi berkesan gitu. Pilih warna yang sesuai dengan bisnisnya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman eh, jual makanan sehat gitu ya. Mungkin teman-teman bisa membuat nuansa warna hijau gitu. Tapi ini hanya contoh ya teman-teman ya. Untuk logo ini sebenarnya banyak sekali yang harus dipikirkan ya dari mulai fontnya, dari mulai hurufnya gitu ya, warnanya gitu ya, bentuknya gitu. Tapi intinya pembuatan logo itu harus mudah diingat dan punya makna itu. Terus yang kedua, packagingnya itu kalau bisa teman-teman yang Instagramable.
Karena gini, packaging yang asal murah itu ya gimana ya, pada saat orang ngeliat juga udah nggak tertarik kan gitu teman-teman. Apalagi itu di foto, kita taruh di Instagram, kita taruh di TikTok kayak gitu. Nah, apalagi sekarang ini kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Kayak misalnya Canva atau teman-teman juga bisa pakai InShot ya, yang mungkin teman-teman lebih familiar lah memakai itu gitu. Jadi nggak perlu jago desain karena di aplikasi-aplikasi tersebut itu sudah ada template-template gitu. Teman-teman tinggal pakai template yang ada aja gitu. Dan pastikan semua elemen visual brandnya teman-teman tuh konsisten gitu loh. Jadi misalnya ya fontnya, warna, gayanya itu konsisten. Jangan nanti teman-teman hari ini warnanya eh, kuning, besok warnanya ini jadi kayak pelangi gitu. Jadinya nanti nggak punya identitas temennya gitu. Nah, yang kedua, manfaatkan media sosial secara maksimal gitu kan. Sekarang orang kan nggak cuma beli makanan ya teman-teman, tapi juga beli pengalaman dan cerita di baliknya gitu kan. Nah, sekarang yang paling sering dilihat sama orang itu apa sih teman-teman? Instagram dan TikTok gitu kan. Nah, kalau teman-teman bermain di Instagram, nah Instagram itu biasanya berupa katalog digital. Jadi semua foto itu kalau bisa teman-teman buat yang menggiurkan. Kalau TikTok itu lebih seperti tempat yang viral gitu loh. Jadi teman-teman bisa membuat video pendek yang lucu, unik, tapi masih relatable gitu kan. Nah, jadi konten yang bisa teman-teman buat, misalnya nih ya, behind the skin gitu ya. Jadi bikin proses makanan yang teman-teman buat gitu. Terus before after gitu lah. Teman-teman mungkin bisa mengangkat dulu jualan pakai plastik, sekarang pakai packaging premium nih gitu kan. Atau teman-teman bisa membuat challenge seru biar makan misalnya nih challenge bisa nggak makan burger ini dalam 1 menit gitu atau enggak 30 detik gitu atau teman-teman bikin testimoni yang pelanggan yang kocak kayak gitu kan. Eh, banyak caranya kayak gitu. Tapi kita benar-benar harus bisa memanfaatkan media sosial secara maksimal. Tapi jangan lupa selain media sosial ini, teman-teman juga bisa memanfaatkan WA-nya teman-teman loh. Siapa di sini teman-teman yang sudah jualan tapi belum memakai WhatsApp bisnis gitu. Ini penting sekali WhatsApp bisnis karena ini untuk komunikasi yang cepat dan teman-teman bisa membuat katalog produk di WhatsApp bisnis ini gitu loh. Bikin katalog produk biar pelanggan lebih mudah untuk cek harga. Terus teman-teman di sini juga bisa menyiapkan template chat otomatis biar nggak capek jawab pertanyaan yang sama gitu. Dan teman-teman bisa langsung ngasih link nih. Nih saya jualan di Shopee Food di sini nih. Jadi pelanggan itu tinggal klik gitu. Jadi manfaatkan WA teman-teman gitu ya. Nah, yang ketiga, ada teknik storytelling untuk menarik pelanggan gitu. Pelanggan sekarang itu ya suka banget sama cerita. Kalau dari pengalaman saya ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bikin mereka terhubung secara emosional gitu ya, dijamin mereka bakal jadi pelanggan setianya teman-teman gitu. Nah, sekarang apa nih teman-teman yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman itu bisa bercerita gitu kan? Yang pertama, teman-teman bisa membuat cerita di balik bisnisnya teman-teman gitu. Jadi misalnya, kenapa sih teman-teman mulai bisnis ini gitu? Terus apa sih tantangan terbesarnya teman-teman saat teman-teman memulai bisnis ini gitu kan? Terus apa sih yang bikin produknya teman-teman itu berbeda dengan yang lain gitu kan? Nah, teman-teman bisa bercerita tentang itu gitu. Jadi mereka itu suka sekali dengan cerita-cerita seperti itu. Atau enggak teman-teman bisa behind the skin ya, tunjukin proses pembuatan makanan yang menarik. Jadi misalnya teman-teman jualan brownies gitu ya. Teman-teman bisa bikin teksnya gini loh cara bikin brownies yang fuzzy and bikin nagih kayak gitu. Nah, jadi pentingnya digital branding ya teman-teman ya, itu satu, identitas brand tuh harus jelas dan konsisten. Itu wajib ya teman-teman, konsisten. Jangan sampai pelanggan lupa sama bisnisnya teman-teman gitu. Yang kedua, manfaatkan media sosial. Yang ketiga, gunakan storytelling karena orang lebih suka beli dari brand yang punya cerita gitu. Jadi jangan cuma jualan makanan, tapi teman-teman juga bisa menjual pengalaman dan cerita juga. Jadi branding yang kuat itu sama dengan cuan yang deras gitu. Next ya, Amara.
Nah, untuk selanjutnya digital selling. Kalau tadi itu kan kita berbicara tentang digital branding ya. Bagaimana kita harus memperkuat branding kita dengan logo gitu ya, dengan media sosial gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang digital selling. Gimana sih digital selling itu gitu kan ya? Salah satunya adalah jualan di marketplace gitu kan. Nah, di sini kita akan mulai jualan di marketplace ya seperti yang tadi dijelaskan juga ya sudah ya di era sekarang itu kalau jualan makanan ya di GoFood, ShopeeFood gitu ya. Jadi kalau kita nggak jualan di situ ya ibaratnya gimana ya kayak nggak ada pintu masuknya gitu loh untuk yang kita jual gitu. Nah, sekarang tips jualan aplikasi di aplikasi antar tuh seperti apa? Karena kan banyak sekali pasti orang yang sudah daftar kayak di GoFood, ShopeeFood, ada beberapa kadang-kadang yang tanya nih sama saya udah daftar tapi nggak pernah ada yang beli gitu, mungkin nggak ke notice gitu ya, atau enggak mungkin nggak masuk di apa halaman depan kayak gitu. Nah, kita juga harus memperhatikan tips jualan di aplikasi pesan antar. Jadi kita nggak apa ya nggak sekedar hanya oh ya udah deh saya daftarin deh di GoFood, saya daftarin aja deh di GoFood, nggak seperti itu juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus punya foto makanan yang menggoda gitu. Jangan pakai foto asal. Jadi nanti kalau teman-teman pakai foto asal, takutnya dikira jualan makanan dari seminggu yang lalu gitu loh. Terus udah gitu, yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman, teman-teman bisa menerapkan bundling menu. Contoh nih ya, paket hemat nasi tambah ayam tambah es teh sama dengan lebih murah gitu. Nah, itu sering banget itu dipakai di dalam aplikasi-aplikasi pesan antar gitu. Nah, terus gunakan promo juga supaya biar masuk ke halaman teratas. Nah, biasanya di aplikasi pesan antar itu kalau kita menggunakan promo gitu ya, eh, ini kita itu akan masuk ke halaman teratas kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita belum mau atau di aplikasi antar ini ternyata produk kita itu masih belum kelihatan sama orang gitu kan. Ya kita bisa menggunakan WhatsApp untuk order langsung gitu kan. Yang seperti tadi saya bilang, buat WhatsApp teman-teman menjadi WhatsApp bisnis sehingga teman-teman punya katalog produk gitu. Nah, keuntungannya untuk kalau teman-teman berjualan langsung lewat WhatsApp bisnis itu ya satu, tanpa potongan komisi dari aplikasi. Itu udah jelas ya gitu. Yang kedua, bisa langsung kasih promo spesial buat pelanggan setia gitu. Nah, terus pelanggan juga lebih merasa eksklusif karena pelanggan bisa langsung berhubungan dengan teman-teman gitu. Terus yang kedua, optimalisasi Google di My Business gitu. Nah, kalau mau jualan tanpa masuk Google ya bisa aja sih gitu loh. Tapi ibaratnya kayak apa ya, teman-teman kayak jualan tanpa ada plang tokonya gitu. Jadi siapa sih yang mau nyari gitu. Jadi Google My Business ini sebenarnya udah ada lama banget gitu loh, tapi jarang banget teman-teman UMKM yang tahu gitu. Padahal di Google My Business ini ya, ini benar-benar bisa membuat produk kita itu banyak dikenal oleh orang-orang karena masih banyak orang yang mencari makanan itu lewat apa namanya Google gitu. Jadi kalau teman-teman belum mempunyai Google My Business, teman-teman bisa mendaftarkan bisnis di Google My Business. Teman-teman bisa nambahin alamat lengkap, jam operasional, kontak WhatsApp dan upload foto teman-teman produk teman-teman yang bikin tuh orang itu mau beli yang bikin ngiler gitu loh. Nah, terus diupdate info rutin. Kenapa ini penting gitu ya? Karena yaitu pada saat orang lapar cari makanan gitu, biasanya mereka memang lebih mengetik di Google gitu. Misalnya nih, bakso enak dekat sini gitu ya. Nah, biasanya langsung kan muncul tuh ya di Google Map-nya kayak gitu. Nah, itu kalau teman-teman memasukkan bisnis teman-teman di Google My Business itu bisa masuk tuh di situ kayak gitu. Dan jangan lupa teman-teman juga minta pelanggan untuk memberikan review yang positif gitu. Jadi uh, orang lebih percaya lagi sama produknya teman-teman gitu ya. Terus yang ketiga nih,
strategi harga dan promo digital gitu ya. Dan jadi di digital selling ini itu ada yang ketiga itu strategi harga. Jadi harga itu bukan cuma angka ya teman-teman, tapi kadang-kadang juga psikologi. Kalau salah strategi bisa bikin pelanggan kabur loh. Jadi misalnya gini nih, jualan nasi ayam 20.000 sama 19.900 gitu. 20.000 kelihatan mahal. 19.900 itu lebih murah. Padahal bedanya cuma 100 perak loh. Kenapa ini berhasil? Karena otak manusia itu lebih fokus ke angka depan. 20 sama 19. Jadi 19 itu terasa lebih murah daripada 20.000 walau cuma beda 100 rupiah. Bedanya cuma 100 rupiah. Tapi orang akan kayak berasa aku beli yang ini aja gitu karena ini lebih murah gitu walaupun itu cuma 100 rupiah gitu. Nah terus teman-teman juga kalau di strategi harga ya bisa menerapkan diskon berbatas waktu untuk meningkatkan urgensi. Jadi misal promo hanya hari ini diskon 30% untuk 20 pembeli pertama gitu. Atau yang jual minuman gitu ya, gratis minuman untuk pesanan sebelum jam 12 siang gitu atau flash sale midnight gitu itu juga bisa karena ini efektif. Kenapa? Karena pelanggan itu jadi takut kehabisan dan biasanya langsung beli saat itu juga gitu. Nah, jadi kesimpulannya ya teman-teman pada digital selling ini adalah kunci UMKM naik kelas. Secara rincinya teman-teman bisa memulai jualan di marketplace dan aplikasi antar biar teman-teman mempunyai jangkauan yang lebih luas. Terus teman-teman juga menggunakan Google My Business biar bisnis teman-teman itu gampang ditemukan. Yang ketiga, teman-teman yaitu pakai strategi harga dan promo digital biar pelanggan itu lebih tergoda untuk membeli. Jadi jangan cuma jualan, tapi optimalkan digital selling biar cuan teman-teman itu makin deres gitu. Oke, next. Digital marketing. Nah, tadi kan kita sudah bicara digital branding ya, teman-teman. Terus kita sudah bicara digital selling gitu. Dan sekarang kita bicara tentang digital marketing gitu. Nah, digital marketing itu apa sih gitu kan? Sama dengan yang tadi juga, cuma bedanya ini namanya kan ada marketingnya gitu. Jadi ini bukan sekedar jualan, tapi ini bikin orang ngiler dan kalau bisa apa ya bahasa Indonesia kalap beli gitu. Jadi kalau belinya itu kalap gitu loh. Jadi ya dari tadi ya kita akan bicara ya jualan makan enak itu aja nggak cukup teman-teman. Kalau nggak pakai strategi digital marketing yang cerdas gitu. Karena kalau kita nggak pakai strategi ya bisa-bisa yang laris itu malah tetangga sebelah gitu. Makanya belajar digital marketing itu wajib gitu. Bukan cuma bikin orang tahu ya bisnis kita, tapi juga bikin mereka itu kayak ngelirik, ngiler, terus check out. Nah, kan yang kita pengenin itu ya teman-teman ya. Nah, itu dalam digital marketing itu ini saya juga bagi menjadi tiga ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan iklan berbayar secara efektif gitu. Nah, iklan berbayar itu apa sih gitu ya? Jadi kalau teman-teman pakai FB ya, atau pakai TikTok, atau pakai Instagram gitu ya, itu kan ada ads-nya. Nah, itu teman-teman bisa beriklan lewat situ. Jadi kayak sekarang tuh ya kayak Facebook sama Instagram itu udah kayak senjata andalan deh untuk ads-nya gitu. Karena apa? Teman-teman bisa pilih target nih berdasarkan lokasi. Jadi misalnya iklan, teman-teman juga nggak bisa tuh asal iklan gitu. Teman-teman juga harus menargetkan iklan teman-teman ini nanti targetnya siapa yang melihat. Jadi jangan salah target gitu. Nah, terus udah gitu juga minatnya apa gitu kan. Kalau misalnya nih teman-teman jual kopi kekinian, berarti targetnya teman-teman anak muda yang suka nongkrong estetik, bener kan? Gitu loh. Jadi misalnya jual bakso mungkin targetnya orang-orang sekitar kampus atau kantor gitu ya mungkin walaupun mungkin bisa juga di perumahan gitu tapi beriklan itu harus efektif gitu ya karena kalau enggak ya uang kita akan hilang kalau kita misalnya beriklannya itu nggak pinter juga gitu ya. Yang pertama nih tipsnya ya pakai foto makanan yang bikin ngiler gitu. Jadi apalagi iklan ini kan kita berbayar ya kalau kita pakai foto seadanya ya orang lihatnya juga
gimana ya, sayang banget sama uang yang sudah kita keluarkan untuk iklan gitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah teman-teman adalah copywriting ya teman-teman ya. Copywriting itu memang ada ilmunya dan itu nggak bisa kita pelajari di 1 2 hari gitu, nggak bisa. Misalnya contoh gini, teman-teman jual burger gitu ya. Kalau teman-teman cuma nulisnya jual burger gitu ya, itu kayak yang biasa aja kan. Tapi misalnya teman-teman menulisnya burger lumer di mulut, wajib dicoba gitu. Itu kan lebih menggoda gitu untuk orang-orang membelinya gitu. Kalau analogi simpelnya nih ya, kalau menurut saya iklan berbayar itu seperti kalau kita teriak di tengah pasar yang ramai gitu. Jadi kalau nggak ada yang denger, ya siapa yang mau beli gitu kan. Tapi kalau teriaknya itu pinter, itu bisa langsung diserbu sama pembeli. Nah, ini gunanya kenapa kita kalau mau beriklan itu kita harus cerdas gitu. Nah, yang kedua itu dalam digital marketing kita bisa berkolaborasi dengan influencer atau food blogger gitu. Kenapa sih kolaborasi sama influencer dan food blogger itu penting gitu ya? Karena yang pertama, orang itu lebih percaya rekomendasi dari orang lain dibanding iklan gitu. Review dari influencer bikin produk kita makin viral. Tapi kita lihat dulu ya influencernya itu harus tepat juga, jangan sampai kita memakai influencer yang salah gitu. Nah, misalnya cara kolaborasi itu macam-macam sih sebenarnya ya teman-teman ya. Dari mulai misalnya kirim produk gratis biar mereka coba dan review jujur gitu ya. Atau mungkin bisa minta mereka posting di IG buat reel atau misalnya untuk TikTok review kayak gitu. Terus bisa juga biasanya gini, bikin kode promo khusus gitu. Itu kalau kita mau kolaborasi dengan influencer atau food blogger gitu ya teman-teman. Jadi contoh lain nih ya dalam pemilihan apa namanya influencer, teman-teman jangan cuma lihat jumlah follower, tapi teman-teman juga lihat engagementnya. Jadi misalnya gini, influencernya itu dia sudah punya follower 100K, tapi dia cuma dapat 10 like setiap kali dia posting gitu kan. Ya kita bisa berpikiran jelek ya, mungkin itu followersnya beli gitu kan. Nah, tapi beda dengan influencer misalnya dia cuma 5K doang nih gitu. Tapi setiap posting dapat ratusan komentar. Nah, ini lebih bagus gitu. Jadi teman-teman jangan berpatokan pada followernya banyak. Teman-teman juga harus melihat engagementnya gitu. Dalam setiap postingannya mereka, seberapa banyak postingan mereka di react sama orang-orang di misalnya ada like-nya, ada komennya kayak gitu. Dan jangan pernah memaksa endorse artis mahal kalau budgetnya teman-teman pas-pasan. Mending cari food blogger lokal aja gitu yang lebih terjangkau tapi spesifik ke target market kita gitu. Itu sih. Jadi kayak tadi ya saya memakai analogi simple ya. Influencer itu seperti teman yang doyan gosip, gibah kali ya sekarang istilahnya ya. Jadi kalau dia ngomongin bisnis kita terus, semua orang itu jadi kepo gitu loh dan ikutan beli kayak gitu. Nah, digital marketing yang selanjutnya adalah teknik copywriting yang menarik. Nah, ini kita tadi udah bahas sedikit ya. Jadi memang kita tidak bisa belajar ini sehari 2 hari gitu. Tapi kalau kita mau setiap hari mencoba gitu ya, kita bisa belajar sambil jalan gitu. Nah, teknik copywriting yang menarik itu jadi bukan cuma soal foto yang bagus ya teman-teman, tapi juga soal kata-kata yang bikin orang lapar dan buru-buru check out gitu. Nah, jadi teknik copywriting yang bikin orang yang nggak bisa nolak itu misalnya nih, kita bisa menggunakan kalimat yang menggugah selera. Misalnya kita jual ayam geprek, jangan coba nulis jual ayam geprek gitu, kan udah biasa ya. Tapi kalau kita nulisnya ayam geprek dengan sambal level 10 yang bikin nagih dan nangis bahagia gitu. Itu kan lebih menarik gitu ya. Atau kita juga misalnya memanfaatkan teknik FOMO ya teman-teman. Misalnya eh, kita kan suka ada promo ya, tulis ada promo gitu. Itu kan kayak udah biasa aja ya kalau kita nulis ada promo di flyer atau IG gitu ya. Tapi kalau misalnya ada promo ini kita ganti dengan misalnya nih ya, promo hanya untuk 50 orang pertama.
buruan sebelum kehabisan gitu. Nah, ini akan membuat lebih menarik pastinya kan ya. Terus yang satu lagi juga kita bisa menawarkan solusi. Jadi kita nggak hanya jualan produk gitu ya. Jadi kayak soft selling gitu. Jadi tawarkan solusi bukan cuma produk gitu. Jadi misalnya nih kita jualan es kopi teman-teman. Jadi jangan cuma tulis jual es kopi gitu. Ya udah biasa gitu ya. Semuanya juga banyak. Apa nih yang membedakan gitu. Nah teman-teman mungkin eh, bisa menulisnya dengan misalnya sekarang kan panas ya cuacanya ya gitu ya. Teman-teman bisa nulis gini, cuaca panas, saatnya seruput es kopi kekinian yang bikin seger dan melek seharian kayak gitu. Jadi copywriting itu macam-macam ya teman-teman. Saya sendiri juga nggak bagus-bagus banget kalau bikin copywriting, tapi kalau kita sering upload, kita sering apa namanya membuat promo-promo itu nanti akan dengan sendirinya teman-teman bisa membuat copywriting yang menarik. Tentunya teman-teman juga bisa ikut di kayak komunitas-komunitas mungkin yang seperti yang Labamu saat ini lakukan gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa saling memberikan masukan, saya jualan ini nih, ininya seperti apa. Jadi bisa belajar bersama-sama kayak gitu. Jadi copywriting itu seperti apa ya, kayak bumbu masakan gitu kan ya. Kalau hambar siapa yang memakan? Ya nggak sih? Tapi kalau itu terlalu kuat juga nggak bagus juga gitu kan. Jadi copywriting itu sangat penting buat digital marketing kayak gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, digital marketing itu bikin jualan auto laris dengan catatan kalau digital marketingnya itu bagus, benar gitu ya. Jadi digital marketing itu ya teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan ya, bisa dengan iklan berbayar gitu ya, bisa dengan menggunakan influencer gitu ya, dan juga bisa menggunakan copywriting yang cerdas gitu. Jadi kalau teman-teman mau bisnis F&B makin rame, ya sudah teman-teman sudah saatnya nih memaksimalkan digital marketing gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan gitu. Udah akhir nih ya, teman-teman mudah-mudahan belum ngantuk gitu ya. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menulis di kolom komentar gitu. Jadi ini adalah Business Insight 2025 yang dari tadi nih kita omongin. Saya sih yang ngomong ya gitu. Jadi UMKM naik kelas, go digital, go cuan gitu. Jadi saya bisa simpulkan jadi 5 kunci sukses UMKM F&B di era digital itu yang pertama, digital brandingnya harus kuat. Yang kedua, digital selling untuk omset yang maksimal. Yang ketiga, digital marketing yang efektif. Yang keempat, mengikuti tren kuliner digital. Dan yang kelima, beradaptasi atau teman-teman memilih tertinggal gitu. Nah, sebenarnya untuk masalah digitalisasi ini ya teman-teman, banyak sekali beberapa perusahaan yang bisa membantu teman-teman untuk lebih santai, bukan santai ya, lebih membantu. Jadi teman-teman itu bisa membantu aktivitas teman-teman. Salah satunya adalah Labamu gitu. Nah, nanti mungkin Labamu akan lebih dijelaskan oleh Ibu Putri ya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah UMKM, F&B, go digital itu ya omset makin cuan. Kesuksesan UMKM di tahun 2025 itu ada di tangan mereka yang berani berubah dan memanfaatkan teknologi. Teman-teman ada yang nggak berani berubah? Harus berani berubah dong ya. Jadi jangan cuma jadi penonton, ayo ambil langkah, digitalisasi bisnisnya teman-teman dan raih kesuksesan yang lebih besar gitu. Jangan bilang lagi saya gaptek nih, semua bisa belajar gitu. Belajar itu tidak memandang usia, tidak memandang tempat. Belajar bisa di mana saja dan belajar bisa kapan saja kayak gitu. Akhir kata, jualan makanan rasanya nikmat. Promosi digital makin menarik. Go digital biar omset kuat. Bisnis naik kelas, sukses makin asik. Terima kasih sudah ikut serta. Semoga ilmunya bermanfaat semua. UMKM maju, cuan membara. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Dan bila misalnya ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa menuliskan di kolom chat. Saya kembalikan lagi ke Kak Amara ya Kak Amara. Terima kasih atas kesempatannya untuk
sharing di sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mbak Pi. Itu insight-nya benar-benar luar biasa ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman di sini UMKM khususnya di bidang F&B, mungkin nanti teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut sama Mbak Pi, nanti mungkin kalau waktu di sini nggak bisa, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan ada sesi Q&A sebentar, tapi teman-teman juga boleh banget untuk drop pertanyaan di grup Laba Muhab. Karena Mbak Pi juga join di situ kan ya. Jadi Ya, nanti iya mungkin betul Mbak Pi juga betul. bisa kasih masukan gimana sih misalnya teman-teman mau jualan copywriting yang bagus seperti apa atau tren bisnisnya nih saya mau mengaplikasikannya di bisnis saya itu mungkin nanti kita bisa sharing. Iya iya betul betul. Iya, Karena banyak sekali yang bisa dipelajari di iya dunia betul digital ini betul. ya gitu. Karena dunia digital nih namanya teknologi ya itu kan banyak berubah gitu. Jadi inilah pentingnya kalau kita bergabung dengan komunitas yang tepat gitu ya. Jadi kita bisa Betul. memperoleh eh, masukan itu juga yang up to date gitu kan. Iya, oke teman-teman. Jadi habis ini sebelum kita ke sesi Q&A, mungkin akan ada sesi Bu Putri dulu selama 10 menit kurang lebih sebentar untuk menjelaskan sebenarnya komunitas Laba Muhab ini bisa membantu teman-teman dalam hal apa sih? Gimana cara kita untuk membantu teman-teman untuk mungkin meningkatkan bisnis teman-teman atau gimana-gimananya itu mungkin bisa. Nah, untuk Bu Putri, boleh dipersilakan. Sembari Bu Putri nanti menjelaskan, teman-teman juga boleh drop pertanyaan. Nanti setelah ini baru akan sekalian. Aku izin share screen untuk Bu Putri sebentar. Ya, Oke, makasih Mbak Pi, terima kasih Amara. Tadi menarik banget ya paparannya Mbak Pi, walaupun cukup panjang, tapi karena menarik, jadi saya ngikutinnya juga eh, nggak bosen gitu. Makasih banyak loh Mbak Pi. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan juga ya. Sebenarnya mungkin pertama, labamu itu apa? Laba muhab itu apa? Hubungannya dengan Bapi kok sekarang tiba-tiba ada eh, insight-insight atau tips-tips untuk memperluas bisnisnya gitu ya, atau atau bahkan memulai suatu bisnis gitu ya. Jadi mungkin untuk konteksnya saya jelaskan sedikit gitu ya. Jadi Labamu ini sendiri sebenarnya adalah suatu aplikasi yang kalau misalnya teman-teman lihat di judul acara ini aja udah go digital go cuan ya. Jadi memang Labamu itu sendiri suatu aplikasi digital yang membantu para UMKM untuk kalau kita punya tagline tumbuh bersama. Jadi spirit dari Labamu sendiri itu memang ingin meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari para pelaku usaha gitu. Jadi sebelum saya masuk ke Labamu Hub, mungkin sedikit mengenai Labamu. Labamu itu sebenarnya suatu aplikasi, suatu program berbasis aplikasi. Jadi teman-teman cukup punya yang namanya smartphone atau teman-teman punya yang namanya ya smartphone lah ya. Biasanya nggak harus dengan laptop atau dengan tablet, walaupun kita juga multi platform ya bisa digunakan di semuanya. Tapi sebenarnya ini suatu aplikasi yang bisa membantu kalau teman-teman punya bisnis gitu. Apakah bisnisnya kuliner, apakah bisnisnya non kuliner, pasti akan membutuhkan yang namanya misalnya pencatatan atau pengkategorian produk. Saya punya produk A, B, C gitu ya, supaya orang bisa melihat katalog produknya juga dan bisa juga dan teman-teman juga bisa mencatat penjualan yang saya ini tadi makanan yang mana ya atau misalnya produknya barang eh, apa namanya frozen food gitu itu frozen food yang mana gitu ya. Jadi itu semua bisa dicatat dengan rapi di aplikasi ini dan juga sampai dengan ke pembayarannya pun bisa dilakukan melalui aplikasi ini dan misalnya memang tadi ada Mbak Pi juga sebutkan yang lagi tren sekarang misalnya makanan frozen food gitu ya. Nah, kalau frozen food itu kan biasanya orang mungkin beli mungkin lewat WhatsApp atau apa atau grup WhatsApp atau mungkin teman-teman mempromosikan ke teman-temannya sendiri gitu ya atau keluarga. Lalu kita mau nagih kadang-kadang nggak enak. Nah, dari Labamu tuh juga punya yang namanya invoicing atau apa namanya buat teman-teman yang eh, kelihatan profesional lah ya gitu. Oh ini sih, misalnya oh ini Ibu Amara beli 3 frozen food dengan harga sekian gitu. Itu langsung tercatat semuanya. Jadi dari segi pencatatan, dari segi apa namanya sampai dengan juga kita bisa para pengguna Labamu itu bisa punya juga eh, akun bank sendiri gitu ya. Karena kami bekerja sama dengan Bank Nobu gitu ya. Jadi di mana nanti
di mana-mana kan kadang-kadang kita kecampur ya hasil penjualan dari uang pribadi sama hasil penjualan suka tercampur. Nah, jadi kita memikirkan nih, kira-kira apa istilahnya kendala-kendala apa sih atau masalah-masalah apa yang sering dialami oleh UMKM. Jadi kami mencoba memberikan solusinya melalui aplikasi tersebut yaitu Labamu. Mungkin nanti lebih panjang lagi bisa kita ceritakan atau kalau ada yang mau bertanya dan tertarik, kita juga ada tim sales Labamu di sini juga bisa nanti bantu menjawab ya. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai aplikasinya sendiri. Tapi sekarang balik lagi, apaan sih ini Labamu Hub ya sebenarnya? Oke, jadi dari aplikasi Labamu tadi yang kami perhatikan juga adalah kadang-kadang yang dibutuhkan oleh seorang pelaku usaha itu adalah suatu network ya, atau suatu tempat atau forum yang bisa di mana kita bisa bertanya, kita juga bisa berbagi tips dan triks, kita juga bisa bertemu dengan pelaku usaha lain gitu ya. Tapi kadang-kadang forum itu tidak dibentuk secara formal. Jadi di sini kami mencoba di mana di Laba Muhab ini kita ciptakan suatu one stop solution gitu ya, istilahnya eh, untuk di mana para pelaku bisnis dari berbagai kategori itu bisa berkumpul gitu. Jadi nanti em, di dalam komunitas ini yang kami inginkan adalah teman-teman bisa sharing, misalnya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi Labamu dari onboardingnya bisa kita bantu juga. Ingin masuk ke komunitas merchant tertentu yang mungkin sama industrinya dengan teman-teman punya, kita bisa coba bantu untuk bikin suatu connection di situ mau ekspansi bisnis, lalu juga gamifikasi dalam arti kami juga pengen bikin tentunya hal-hal yang menarik ya buat teman-teman bergabung di dalam komunitas ini. Jadi ada sosialisasi juga, ada bagaimana kita bisa mengembangkan brand kita gitu ya. Semuanya ada di Laba Muham. Jadi secara gambaran besar itu. Lalu nextnya mungkin Amara. Oke, terus siapa aja sih yang bisa gabung di Labamu? Sebenarnya siapa semuanya sih, semua pemilik UMKM yang ingin naik kelas dan ingin lebih melek digital lah ya, lebih lebih paham bagaimana cara memanuver bisnis dengan menggunakan digitalisasi gitu ya. Itu semua kita welcome sekali untuk bisa gabung dengan Labamu Hub. Pengusaha muda bisa juga atau startup yang mencari networking atau kolaborasi atau misalnya teman-teman ada yang sudah punya usaha tapi pengen mengembangkan itu juga bisa. Um, dan yang menarik juga nih, kita juga punya satu istilahnya suatu komunitas yang mungkin sekarang sifatnya masih cukup kecil, tapi sudah mulai melakukan ekspansi ke pasar internasional. Nah, di sini kita juga ngebantu nih teman-teman yang memang punya produk sendiri, misalnya dan tertarik untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, ekspor. Nah, kita juga punya satu komunitas di sini yang mungkin bisa membantu peluang bisnis tersebut, gitu. Dan yang terakhir, sebenarnya secara general ya, siapapun yang ingin belajar dan ingin tumbuh bersama, sama-sama tumbuh, sama-sama mendapatkan ilmu yang lebih baik, sama-sama mengembangkan bisnis, mendapatkan cuan yang lebih banyak. Nah, di sini sebenarnya tempatnya kita bisa sharing session, kita bisa bikin workshop, kita bisa diskusi. Tadi saya lihat juga di chat sempat ada yang nanya, kapan ada webinar berikutnya? Nanti ini akan kita lakukan secara berkala gitu. Jadi nanti di sini Kak Amara ini adalah community manager kami gitu ya. Jadi nanti dia akan terus tuh mungkin teman-teman ada yang udah pada gabung juga di WhatsApp grupnya ya. Nah, di situ nanti um, ide-ide atau misalnya ada input atau misalnya ada saya tuh tertarik yang ini Kak, pengen belajar tentang apa, itu semua bisa kita bahas juga di grup dan itu jadi kita tampung juga. Jadi untuk webinar-webinar berikutnya yang kita mau adakan secara berkala ini kita juga berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman juga gitu. Jadi semoga ini ya menjadi suatu motivasi ya buat teman-teman untuk bergabung. Dan seperti yang tadi saya sebutkan ya ada onboarding dan training juga. Jadi misalnya memang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Labamu, aplikasinya, kami bantu dengan onboardingnya dan kami bantu trainingnya juga. Jadi bukan cuma sekedar download dari Apple Store atau dari Google Play Store gitu ya terus bingung nggak tahu ngapain gitu. Nah, di sini kita juga bantu juga kita punya tim di sini di webinar ini juga ada tim sales kami di sini juga yang memantau juga. Memang misalnya memang ada kebutuhan, tinggal shout out aja nanti ke Amara, nanti kami bantu untuk apa namanya onboarding dan lain-lainnya. Lalu komunitas merchant untuk networking dan kolaborasi, ekspansi bisnis, gamifikasi yang tadi udah saya sebutkan juga, dan juga branding dan sosialisasi. Jadi itu mungkin alasan-alasan ya yang mungkin
eh, buat teman-teman bisa dipertimbangkan gitu untuk join dengan laba muhab. Lalu nextnya. Oh, ini ada yang kebetulan juga bertanya. Sorry, ini karena pop up di screen saya. Ini tidak ada berbayar kok, Pak Salafuddin ya. Pokoknya yang mau bergabung, kita tinggal. Nah, ini ada satu bisa di scan di sini, QR di sini. Lalu langsung daftar melalui link yang ada di sini. Dari barcode yang ada, diisi datanya. Lalu sudah terdaftar menjadi member dari Laba Muhab. Nanti bisa join dengan WhatsApp grup kita juga. Di situ ada info-info. Nah, begitu sudah tergabung dengan Laba Muhab, tidak berbayar, tidak pokoknya tidak dipungut biaya gitu ya. Em, Nanti semua hal-hal yang berhubungan dengan em, apa Laba Muhab, misalnya kita ada modul-modul baru, kita ada training-training baru atau workshop akan kita sosialisasikan ke semua team members. Mungkin seperti itu ya kira-kira mengenai laba muhab. Besar banget harapan dari kami itu untuk teman-teman di sini paling nggak mungkin eh, coba lihat dulu ke website kami, coba masuk dulu menjadi eh, member dari komunitas, nanti bisa dilihat manfaatnya dari situ. Oke, terima kasih banyak teman-teman di sini. Silakan kalau masih ada pertanyaan boleh diteruskan dilanjut di kolom chat ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Putri. Jadi karena teman-teman sekarang udah tahu ya istilahnya tentang laba muhab sedikit, atau kalau teman-teman mau bertanya lebih lanjut tentang program-program kita, itu bisa banget di grup WhatsApp. Mungkin aku akan mulai bacakan pertanyaannya Ya, dari awal ya, dari atas. Sabar tuh. Oke. Nah, dari seperti Mbak ini. Santi nih, Mbak Iya, Kak iya. Amara. Oke, Dari Mbak Mbak Santi. Feni nih. Aku coba menjawab ya Mbak Santi ya. Kalau misalnya eh, Google Map-nya hilang ya, ketika dibuka tuh tutup permanen gitu kan. Itu ada apakah gerangan gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ya pada saat misalnya kita udah daftar nih di Google Map, tiba-tiba kok Google Map-nya itu dibilangnya itu hilang gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada beberapa kemungkinan sih. Bisa jadi juga mungkin sudah lama tidak diupdate gitu. Jadi dibaca algoritma Google-nya itu jadi kayak oh ini kayak udah nggak aktif nih gitu. Jadi ditutup gitu. Terus ada juga yang mungkin melaporkan bisnisnya Mbak Santi udah tutup gitu ya. Yang melaporkan itu mungkin bisa kompetitor, bisa pelanggan, atau bisa siapapun gitu Mbak ya. Jadi kadang Google menerima laporan ini dari pengguna lain dari data yang mereka kumpulkan gitu. Jadi akhirnya ditutup gitu kan. Nah terus seperti yang tadi saya bilang ya, jadi algoritma Google itu menganggap bisnisnya Mbak Santi sudah tidak aktif gitu kan. Terus bisa jadi juga ada kesalahan teknis atau bug ya dari Google-nya. Nah, solusinya ya Mbak Santi mungkin bisa masuk ke Google Business Profile-nya Mbak Santi lagi ya gitu. Mbak Santi login gitu ya, terus cek status di bisnisnya gitu. Nah, biasanya di status bisnis itu nanti akan ada tulisan buka apa sama tutup gitu ya kalau saya nggak salah ya. Nanti Mbak Santi bisa kayak edit profil gitu ya, terus dibuka statusnya menjadi tutup itu buka. Nah, kalau misalnya ini tidak ada gitu ya, Mbak Santi bisa mengajukan banding ke Google gitu. Jadi Mbak Santi bisa melaporkan masalah dan minta tinjauan ulang dari Google gitu. Nah, itu sih yang apa namanya bisa saya coba jawab ya Mbak Santi ya gitu. Jadi mungkin itu beberapa apa yang mungkin terjadi gitu. Satu mungkin ada yang melaporkan, terus mungkin juga algoritmanya Google membaca itu sudah tidak aktif gitu. Oke, Nah, eh, terus Mbak Pi, maaf ini ada yang tanya dari Cafe nih. hmm, Assalamualaikum Mbak Pi, mau tanya kalau pakai WhatsApp bisnis itu harus di handphone lain kah? Karena takutnya chat WA-nya yang tadinya pakai WA biasa ke WA bisnis tuh kosong. Mungkin Mbak Pi tentu bisa bantu. tidak gitu. Ya bisa Mbak Feni gitu ya untuk misalnya di dalam satu HP itu Mbak Feni bisa menginstal WhatsApp biasa maupun WhatsApp bisnis gitu. Apalagi kalau misalnya HP-nya itu ada dua kartu ya. Jadi Mbak Feni bisa mendownload WhatsApp bisnis dan satu lagi WhatsApp apa namanya
biasa. Tapi satu nomor itu hanya satu ya Mbak ya. Jadi yang ditanyakan ini HP kan ya, di HP bisa di apa namanya di-download dua gitu. Tapi kalau nomor itu Mbak Feni harus memilih nomor itu mau dijadikan WA bisnis atau mau dijadikan WA yang biasa kayak gitu. Oke, terima kasih. Ini aku bantu baca pertanyaan lagi dari Oke. Kak Elisa. Saya kan sudah bergabung di marketplace, kadang juga pasang iklan, tapi kenapa kadang nggak sesuai dengan yang diharapkan? Jadi akhirnya iklan yang dibayar lebih besar nih dari penghasilan. Oh gitu. Jadi Mbak Risa ini sudah memasang iklan di marketplace gitu ya, tapi nggak sesuai harapannya Ekspektasi gitu ya. ya. Nah ini juga harus kita bongkar sih. Sebenarnya tadi kita sudah bicarakan ya tentang bagaimana kita beriklan yang efektif gitu ya. Jadi ada beberapa sebab mungkin ya. Satu, target audiensnya itu mungkin nggak tepat nih Mbak Risa gitu. Misalnya Mbak Risa jual makanan sehat, tapi iklannya muncul ke orang yang cari fast food gitu ya. Terus iklan jadi banyak tayang, tapi sedikit yang beli gitu. Terus yang kedua, selain target audiensnya kurang tepat, yang kedua mungkin gambar dan deskripsi makanannya itu kurang menarik gitu. Jadi mungkin fotonya kurang menggoda gitu dan Saya tanyain deskripsinya promo labamu. ya. Enggak, Ya, ini ada yang tanya tentang labamu. oh iya. Nah, terus udah gitu deskripsinya kurang menarik gitu. Terus yang ketiga, harganya kurang kompetitif gitu kan. Nah, mungkin bisa dipakai tips-tips iklan yang mungkin tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya, Mbak Risa ya. Jadi pada saat Mbak Risa membuat iklan di marketplace gitu, Mbak Risa harus bisa memilih target audiens yang lebih tepat. Jadi itu bisa ada fiturnya biasanya ya. Jadi Mbak Risa bisa menggunakan fitur target audiens di marketplace gitu. Nah, Mbak Risa juga bisa memantau data dan menyesuaikan gitu. Cek aja gitu loh data siapa aja yang sering dilihat dan beli produk gitu loh. Dan terus setelah itu Mbak Risa juga harus melihat lagi gambar dan deskripsi yang Mbak Risa pakai di iklan tersebut gitu ya. Jadi maksudnya gunakan juga lighting yang bagus gitu ya. Jadi misalnya nih jual ayam geprek gitu ya, fotonya tuh kalau bisa nunjukin sambal yang meleleh gitu ya. Jadi orang tuh juga kan melihatnya seneng gitu ya. Nah, jadi strategi harga juga promo itu juga penting gitu kan. Misalnya beli dua gratis satu gitu ya. Itu juga penting. Terus gunakan harga yang psikologis kayak yang tadi saya udah bahas ya, harga harga itu nggak cuma sekedar angka gitu ya. Jadi harga itu kita juga ada namanya psikologis. Misalnya 20.000 ya kita bisa pakai 19.900 gitu ya. Misalnya harganya 40 kita pakai 39.900 kayak gitu. Nah, jadi yang lebih penting lagi juga menggunakan iklan dengan kata kunci ya Mbak Risa ya. Jadi pada saat misalnya di Shopee atau Tokopedia gitu ya, kita bisa menggunakan kata kunci yang spesifik gitu ya. Misalnya dimsum halal gitu ya, lebih bagus daripada cuma dimsum gitu. Jadi itu akan lebih mudah untuk dibaca oleh algoritma gitu. Seperti itu ya Mbak Risa ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau misalnya masih ada yang kurang mungkin nanti bisa kita lanjut di apa namanya? di Grup lah. di WA ya Kak Iya, Amara ya karena iya ini kan bisa banget. apa namanya panjang sekali kalau kita harus satu-satu kayak gitu. Tapi Iya, intinya betul. seperti itu. Ini kan Kak Elisa ada pertanyaan lebih lanjut. Mungkin nanti bisa dijawab, dibantu jawab Mbak Pi di WhatsApp grup. Jadi kalau Kak Elisa ada pertanyaan mungkin mengenai nanti akan Shopee Food-nya atau gimana teknik digital marketingnya itu nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Jadi kalau teman-teman lain yang mungkin bisnisnya udah sukses itu bisa kasih insight juga. Jadi kita bisa ikut sharing bareng-bareng. Ya. Mungkin aku lanjut dulu ke Kak Audrey. Izin bertanya Mbak Pi, saya bulan puasa nanti ada rencana mau jualan. Bisa kasih tips untuk hal pertama yang harus dilakukan, Mbak Pi? Takut soalnya baru pertama jualan. Saya bilang sih selalu ada langkah yang pertama ya. Mulai aja dulu gitu. Itu slogannya siapa gitu ya. gitu. Tapi memang bulan puasa itu bisa jadi peluang yang besar karena permintaan makanan dan minuman meningkat pesat gitu ya. Bagus sekali seperti yang tren 2025 untuk F&B itu kan frozen food itu memang lagi naik ya Mbak ya. Jadi bisa membuat makanan frozen food untuk dijual karena misalnya orang-orang yang mungkin mau sahur gitu ya, pengen cepet-cepet yang apa namanya makanan yang langsung diangetin jadi gitu ya. Mungkin sekarang kerennya biasa
ada yang menyebut sebagai meal prep juga ya untuk frozen food itu gitu. Jadi yang pertama kali dilakukan ya pertama ya Mbak siapa Audrey ya Audrey, tadi ya. Audrey. Mbak Audrey bisa menentukan produk yang paling laku di bulan puasa itu apa gitu ya. Bisa jadi misalnya nih takjil ya kan, terus makanan berat atau minuman segar gitu ya. Nah, tips kalau dari saya ya jangan menjual sesuatu yang terlalu umum tanpa pembeda gitu. Jadi tambahkan keunikan gitu. Misalnya nih ya, es buah dengan topping unik, misalnya nata de coco, cincau gitu ya, selasi gitu ya. Terus misalnya gorengan crispy yang bisa tahan lebih lama gitu ya. Terus frozen food homemade buat orang yang sibuk untuk masak sahur kayak gitu. Jadi tentuin dulu nih Mbak Audrey ini mau apa namanya jualan produk apa gitu. Nah, setelah itu bisa melakukan riset pasar kecil-kecilan biar nggak salah jualan gitu. Jadi produk apa yang paling banyak dicari gitu. Misalnya mau jual di sekitar rumah nih gitu kan. Nah, artinya kan kita harus tahu ya target di rumah itu sebenarnya orang-orang suka mencari produk apa gitu. Terus harga pasarannya berapa gitu. Nah, jadi kalau misalnya targetnya ibu rumah tangga, saya rasa ya frozen food yang siap goreng itu jadi produk yang bagus untuk memulai gitu loh. Tapi kalau misalnya targetnya anak kos, mungkin bisa dimulai dengan yang nasi kotak yang emang udah langsung makan ya, karena anak kos kan males ya untuk masak-masak juga gitu ya. Atau enggak misalnya kalau targetnya kantoran gitu ya, itu bisa jual paket berbuka yang hemat gitu, itu juga bisa ya. Dan mungkin banyak sih ide-ide lain dari teman-teman ya, lainnya ya, itu hanya sekitar ya ide-ide dari saya aja gitu. Nah, jadi atau mungkin Mbak Audrey bisa nanya gitu ke teman atau keluarga. Misalnya kalau buka puasa paling sering nyari apa sih gitu. Nah itu bisa jadi insight gitu kan. Nah terus yang ketiga nggak kalah pentingnya gitu ya juga persiapan modal dan bahan baku gitu. Jadi Mbak Audrey juga harus menghitung modal awal Mbak Audrey dari mulai harga bahan bakunya gitu kan. Kemasannya mau seperti apa dan biaya promosi kalau memang mau pasang iklan gitu. Terus Mbak Audrey juga pastinya harus mencari supplier yang tepat gitu, yang bagus, yang murah tapi berkualitas kayak gitu. Jadi di bulan puasa itu kalau memang baru pertama kali mau jualan gitu ya, kalau dari saya jangan beli bahan terlalu banyak dulu gitu, takutnya mubazir kan. Jadi mulai dari stok kecil. Kalau laku baru nambah gitu. Nah, terus setelah itu tetap tentukan cara jualan mau offline, online atau keduanya gitu. Tapi karena kita sekarang memang sudah digitalisasi ya, ya saya lebih menyarankan juga online ya, mungkin selain jualan offline juga gitu. Mungkin kalau offline kan bisa depan rumah, dekat masjid gitu ya, atau tempat yang ramai. Kalau jualan online itu bisa pakai WhatsApp, Instagram, atau marketplace gitu. Jadi pokoknya mulai aja dulu gitu ya. Kita mulai melangkah. Nah, sambil itu kita berjalan gitu sih. Oke, terima Mudah-mudahan membantu kasih. ya Mbak Audrey ya. Semoga membantu ya Kak Audrey. Mungkin aku Pokoknya izin. mulai dari yang simple Iya. dulu aja, jangan takut mencoba. Betul. Mungkin aku bantu jawab kali ini menarik dan bermanfaat. Sayang saya telah join. Apakah ada rekaman Zoom ini? Mungkin untuk nanti akan rekaman Zoom ini Karini bisa cek di website Laba Muhab atau Karini bisa join WhatsApp. Nanti kita mungkin akan masih ada pembahasan lebih lanjut juga dari Mbak Pi. Jadi kita bisa masih diskusi-diskusi. Terus aku izin jawab juga untuk Kak Reynolds ini kalau memiliki barcode kris dengan nama bisnis kita itu udah dibantu jawab oleh Kak Silvi, sales kita bisa. Jadi teman-teman juga nih semua kalau yang bikin kris di Labamu, nanti nama kris yang terdaftar itu adalah nama usahanya teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman usahanya Warung Bu Erna itu nama krisnya akan Warung Bu Erna gitu. Jadi kelihatan lebih proper dan profesional untuk teman-teman. Terus mungkin ini ada, sama-sama Karini, ada pertanyaan, labamu gratis nggak? Mungkin bisa bantu dijawab dari tim sales, atau kalau ada lagi ada apa nih di labamu, Boleh. biayanya berapa? Saya bantu jawab ya, Mbak Amara. Boleh. Siap. Halo, selamat sore semua. Saya dengan Bambang nih. Terima kasih ya. Bapi juga bagus, thank you. Jadi kalau ditanya labamu gratis nggak? Ada yang gratis, ada yang versi berbayar. Jadi versi gratisnya itu adalah versi basic ya. Tapi perlu diketahui ada keterbatasan. Tidak semua fitur akan dapat dipakai rekan-rekan. Jadi yang kedua itu adalah akan ada berbayar untuk menggunakan POS-nya sendiri. Itu biayanya 2% per satu kali transaksi. Jadi kalau kami sarankan, gunakanlah minimum yang premium.
Atau kalau bisa menggunakan yang Pro untuk yang ekspansi bisnisnya jauh lebih besar. Nah, apa saja keuntungannya Pro sama Premium? Keduanya sudah memiliki yang namanya digital menu, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan mau pakai untuk gunakan itu sebagai sarana pemasaran, tadi yang seperti Mbak Pi sampaikan, itu juga sangat bagus. Lalu kalau bedanya Pro dengan Premium apa? Kalau dengan Premium, rekan-rekan hanya bisa transaksi di WhatsApp. Tapi kalau Pro, itu bisa langsung transaksinya di microsite. Dan akan muncul langsung di tempatnya kasirnya dari rekan-rekan. Kalau transaksi sudah selesai, uangnya akan langsung masuk ke dalam labakunya dari labamu akunnya rekan-rekan. Gitu ya. Terus juga yang menarik tidak ada biaya lagi 2%. Terus pencairan dana bisa ada dua pilihan rekan-rekan mau menggunakan H+1 ataupun secara instan yaitu di same day. Tentu saja kalau same day nanti ada biaya berbayarnya ya. Sama satu hal lagi yang menarik kalau dengan premium dan pro, kalau nilai transaksi di bawah 500.000, itu ada potensi rekan-rekan akan mendapatkan biaya 0% setiap transaksi QRIS. Tapi kalau yang basic nanti akan dikenakan biaya. Jadi makanya kalau gitu kami sarankan untuk menggunakan minimum di premium ataupun juga bisa di pro untuk versinya. Apakah ini sudah cukup menjawab Bapak Jago Top Up? Apa jaga top up? Namanya Oke. unik nih. Masih nama bisnisnya. Pakai Oke, nama bisnis sepertinya. terima kasih ya Kak Bambang. Mungkin ini ada Iya, yang tanya terima juga, kasih. jika menggunakan labamu, apakah data pribadi ini kita aman? Jadi untuk penggunaan data kalau daftar labamu, apa itu dijamin aman? Oke, saya bantu jawab lagi. Karena kita sudah terdaftar secara resmi dan support kita di belakang adalah bank, jadi kita nggak mau bermain-main dengan data pribadi. Jadi kami pastikan Mbak Nabila itu akan aman, gitu ya. Mungkin Oke. itu Kak Mara. Oke, makasih sekali lagi Kak Bambang. Oke Iya. teman-teman, karena waktunya juga udah habis, aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa ya, nanti di grup WhatsApp masih akan ada lanjutan dari Mbak Pi. Kalau teman-teman mau bertanya tentang eh, materi yang tadi Mbak Pi bawakan, ataupun terkait laba muhab, seperti program-program kita, kayak tadi yang seperti Bu Putri bilang, kita ada komunitas ekspor, walaupun masih kecil, itu bisa banget ya teman-teman. Ya, terima kasih juga ya Kak Noni. Aku sebagai moderator ngucapin terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada salah kata. Nanti kalau ada info webinar lagi akan kita share di website Labamu, di sosial media Labamu, dan di grup WhatsApp. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Sehat semua. Bye-bye.